Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk menjelaskan mengenai perencanaan dan pengembangan kurikulum topik pemahaman dalam capaian belajar konsep UBD di ruang kolaborasi topik 3. Baik, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cantika Andiani Rahmana, dan ada Ibu Laila Nur Fauziah, dan ada Ibu Islamiati, ada Ibu Khairunisa Nur Maulida, ada Ibu Agustin Purwandari. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai pemahaman dalam UBD memiliki 6 aspek yang menjadi pembahasan pada setiap kelompoknya, terutama dalam diagram aspek pemahaman siswa pada konsep UBD. Maka kelompok kami akan memberikan contoh konkret bagaimana siswa memiliki pengetahuan diri sesuai tema atau mata pelajaran yang ada atau diberikan di suatu kelas sebagai bukti siswa telah memahami mata pelajaran. Berikut materi yang akan disampaikan mengenai pemahaman sebagai capaian UBD yang akan dijelaskan oleh Ibu Mia. Saya persilahkan. Pemahaman dalam UBD. Understanding by Design atau UBD dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman secara mendalam dengan alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur yang bertujuan untuk mengingat tugas yang harus diselesaikan agar guru merencanakan kegiatan untuk mencapainya atau bisa disebut pelatihan terencana mulai dengan hasil akhir yang diinginkan, sasaran atau standar. Kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran, diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Dan selanjutnya baru perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya ada 6 aspek pemahaman dalam UBD. Yang pertama, menjelaskan, menafsirkan, mengaplikasikan, perspektif, empati, dan juga pengetahuan diri. Untuk pemahaman UBD yang pertama ialah mampu menjelaskan, di mana siswa mampu mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki, di mana pengetahuan berasal dari pendapatnya sendiri, lalu mampu menjabarkan secara rinci dan dapat membuktikan pengetahuan yang diungkapkan adalah benar. Kemudian untuk contohnya yang pertama, siswa kelas 2 mampu menjelaskan manfaat dari menabung, dan yang kedua, siswa kelas 2 mampu menjelaskan penyebab banjir. Kemampuan yang kedua ialah mampu menafsirkan, di mana peserta didik dapat menafsirkan melalui yang pertama, cita-cita yang bermakna, menaruhkan terjemahan yang tepat, yang ketiga, memberikan dimensi historis atau pribadi yang terbuka untuk ide. Lalu untuk contoh konkretnya ialah siswa kelas 6 diberikan gambaran tentang jambu. Tanaman jambu berkembang biak secara generatif melalui perkawinan ataupun pembuahan antara kepala putik dan serbuk sari. Kemudian peserta didik mampu menafsirkan isi gambar tersebut dan menceritakan cara perkembangbiakan jambu, juga menyebutkan bagian-bagian dari tanaman jambu. Untuk aspek yang ketiga yaitu mampu mengaplikasikan. Nah, dalam hal ini peserta didik dapat menerapkan secara efektif, menggunakan dan juga menyesuaikan apa yang diketahui dalam konteks yang beragam dan juga nyata. Untuk contoh konkretnya, siswa kelas 5 mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila secara individualis di kelas seperti meminta maaf, berterima kasih, meminta tolong, merapikan tempat duduk, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu perspektif. Nah, dalam hal ini peserta didik dapat memiliki perspektif apabila dapat melihat dan juga mendengar dari berbagai sudut pandang yang kritis, lalu melihat gambaran umumnya. Untuk contoh konkretnya yaitu siswa kelas 4 mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Baik, kemampuan pemahaman yang kelima itu ada kemampuan empati. Jadi peserta didik ini dapat memiliki kemampuan empati apabila yang pertama menemukan nilai dalam apa yang orang lain mungkin temukan aneh dan tidak masuk akal. Kemudian yang kedua, persepsi secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung peserta didik sebelumnya. Nah, kemampuan berempati ini bisa seperti menghargai pendapat orang lain. Apabila ada yang membutuhkan sesuatu, maka peserta didik itu akan membantunya, memberikan bantuan. Kemudian juga peserta didik bisa menjadi tutor sebaya. Selanjutnya itu ada contoh konkret dari kemampuan empati,
yaitu siswa kelas 4 melihat ruang kelasnya kotor dan banyak teman-temannya yang membuang sampah sembarangan. Dia merasa berempati dengan kondisi lingkungan yang tercemar oleh sampah. Selanjutnya, kemampuan pemahaman yang terakhir yaitu ada pengetahuan diri. Jadi, peserta didik dapat memiliki kemampuan pengetahuan diri apabila yang pertama dapat menunjukkan kesadaran metakognitif. Kemudian yang kedua, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman peserta didik itu sendiri. Adapun contoh konkretnya, siswa kelas 3 sadar akan pentingnya menjaga tumbuhan bagi keseimbangan bumi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, seperti menggunakan air dengan cukup, tidak membuang sampah sembarangan. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.